Mas Adiansi, selamat malam dan makasih banget udah bersedia untuk tampil di channel saya. Selamat malam Mas Apriyadi dari God and Beyond. Ini sebuah kehormatan sebenarnya bisa diundang di sini. Soalnya saya merasa tidak apa ya, masih muda gitu diundang untuk ngobrolin hal-hal berat. Tapi ketika saya lihat channelnya Mas Adiansi, terus saya lihat bahasan dari channelnya Mas Adiansi, itu buat saya udah sangat menarik kok. Apalagi kan Mas Adiansi itu nggak ada apa-apanya dibanding saya gitu loh dalam jumlah subscriber tuh. Ini Ah, adalah YouTuber yang sangat gede gitu loh, dan saya merasa terhormat banget. Makasih udah bersedia untuk tampil di sini ya. ya Mas. Em, oke, saya yakin bahwa penonton-penonton saya tuh nggak butuh untuk diperkenalkan siapa Mas Adiansi ini ya. Mungkin mereka juga udah pada nonton dan udah tahu juga. Tapi saya mungkin pengen nanya sama Mas Adiansi, sebetulnya alasan Mas Adiansi membuat channel YouTube itu kenapa dan apa ya? Oke Mas. Eh, Sebenarnya alasan alasan utama kami untuk membuat apa? Saya sih sebenarnya. Saya untuk membuat channel ini itu sebagai media refleksi bisa dibilang. Refleksi untuk apa yang saya pelajari mungkin, apa yang saya pelajari dan saya ingin membagikannya ke orang-orang. Eh, karena menurut saya refleksi tanpa edukasi juga bisa dibilang nihil sebenarnya. Jadi saya mengedukasi diri saya sendiri, merefleksikan itu dan itu saya jadikan konten bisa dibilang dan konten itu mungkin saja membantu orang-orang dalam berefleksi juga karena itu bentuknya edukasi gitu kan, Mas Apriyadi. Tapi itu sih kami tuh tidak memberikan apa semacam dogma. Kalian harus melakukan ini, kalian harus melakukan itu gitu. Kami biasanya di akhir pikir sendiri mau ngapain, disuruh refleksi gitu. Karena eh, menurut kami itu justru cara mungkin cara yang lebih mendalam gitu untuk mengetahui sesuatu daripada cuma mendapatkannya dari apa perkataan ini perkataan itu gitu Mas. Siap. Saya saya tahu kalau Mas Adiansi ini menonton Attack on Titan. Kita sebut saja AOT lah ya. Ya, Dan kita tahu ya bahwa AOT ini kan bukan sekadar anime ya, bukan cuma anime doang gitu loh, tapi buat teman-teman yang buat teman-teman yang penyuka filsafat gitu loh, buat teman-teman kita yang penyuka filsafat, terus menonton AOT, Attack on Titan, itu tuh pasti bakal banyak menemukan isu-isu filosofis yang bisa digali gitu loh, dan bisa apa ya, menarik untuk dibahas gitu loh. Saya pengen tanya dulu sama Mas Adian sih, sebagai seseorang yang kalau nggak salah, Mas mahasiswa filsafat juga kan? Iya nggak atau? nah bukan. Oh bukan, oh iya ya ke bawah. Tapi sebagai penyuka filsafat nih, Bisa juga Mas. ya Mas Adiansa sebagai penyuka filsafat, bagaimana sih eh, pendapat Mas Adiansi mengenai Attack on Titan dan apa yang bisa kita pelajari dari Attack on Titan? Sebenarnya kalau diingat-ingat salah satu yang paling impactful mungkin episodenya itu di apa akhir-akhir akhir-akhir season 3 di part pertama itu ketika Kenny paman dari spoiler spoiler ini apa eh, paman dari Levi itu meninggal gitu sekarat. Dia bilang sesuatu kalau nggak salah, eh, semua manusia itu butuh suatu hal untuk tetap keep pushing on, dia bilang, untuk tetap eh, menjalani kehidupan. Karena kita tahu kan secara mendalam sebenarnya eh, kehidupan itu penuh dengan problem-problem, masalah-masalah, penderitaan gitu bisa dibilang. Apalagi di Attack on Titan yang kehidupannya itu sangat suram untuk semua orang. Entah dia apa nggak bisa gitu. Kalau dari perspektif Eren dia akan bilang semua orang itu mirip seperti ternak karena dikurung dan nggak bisa pergi kemana-mana. Dan ketika kita memilih untuk pergi pun sudah kemungkinan besar bakal mati. Jadi memang sangat suram di sana. Jadi eh, kebutuhan akan arti, kebutuhan akan kenapanya gitu, kenapa kita harus hidup jadi lebih besar. Dan itu diucapkan oleh Kenny yang munculnya itu cuma satu season gitu. Tapi menurutku itu justru yang paling dalam dari semua yang mereka coba katakan mungkin dalam
semua yang Isayama coba katakan dalam karyanya. Nah, Mas Apriyadi kemarin nonton kah? Sudah nonton semuanya, dan menurut Mas Eh, Apriyadi gimana? saya menonton udah sampai season 4 episode 20-an. Kalau nggak salah 4 atau 5 episode lagi tamat deh. Season Hmm. 4-nya gitu. Dan kalau nggak salah saya baru nyampe ketika si Eangnya itu udah menyentuh kakaknya si Zike itu dan Ya, membangkitkan apa sih sebetulnya? Ramling kalau nggak salah ya. ya. Dan dia pengen membunuh semua orang outside dari itu gitu loh. Nah, Mas, ketika saya menonton itu, apalagi pas awal-awal season 4 ya, dan sampai sekarang pun saya merasa kalau Aeon itu, dia kan awalnya adalah tokoh utama ya, dan kita kayak menganggap kalau dia itu adalah tokoh yang baik gitu loh. Dia adalah tokoh, apa ya, yang akan saya sebut baik gitu loh. Tapi ketika di season 4 dia tuh kayak berubah gitu loh. Dia kayak kayaknya saya nggak bisa deh menyebut dia sebagai tokoh baiknya gitu karena dia juga kayak ada apa ya ada karakteristik yang bisa saya bilang dia tuh jahat gitu loh. Apalagi ketika dia menyerang Liberio kalau nggak salah ketika dia menyerang kota lain ya, dan apalagi ketika dia diserang sama banyak Titan itu yang si Jike, si Raina dan sebagainya. Saat itu saya jujur saya sumpah saya nggak tahu saya mesti memihak mana gitu loh. Kalau awal-awal kan kita kayak bisa memihak ya. Kita mesti memihak sama si tokoh utama ya. Kita memihak sama si Aaron gitu loh. Tapi setelah itu saya nggak tahu saya mesti memihak siapa gitu loh. Pandangan saya mengenai apa yang baik dan jahat itu tuh jadi suram. Saya nggak tahu. Bahkan saya nggak tahu apa yang disebut baik gitu loh. Bahkan menariknya itu ya. Itu anime itu kayak membuat kita memikirkan ulang mengenai sebetulnya baik itu apa sih. Soalnya dalam anime itu, meskipun saya belum tamat ya, saya tuh nggak tahu penjahatnya siapa gitu loh. Karena semua dari mereka, termasuk si Jike yang pengen euthanasia, itu tuh kan pengen pengen kebaikan juga ya sebetulnya. Benar. So, eh, tapi dalam filsafat itu kan ada ya yang ngebahas ini filsafat moral gitu loh. Oke, mungkin saya pengen tanya sama Mas Adi mengenai apa sih yang disebut kebaikan itu mungkin pertanyaan Socrates zaman dulu gitu. Apa yang membuat kebaikan itu baik gitu? Apa yang memisahkan itu dengan jahat? Apa? Berat sekali. Cukup berat ya pertanyaannya sebenarnya. Sangat berat. Saya pun tidak tahu apa itu kebaikan dan kejahatan. Mungkin saja mencoba untuk menyelamatkan diri pakai mungkin. Mungkin saja itu apa konstruksi manusia aja dari dulu, konstruksi sosial. Dan bisa saja sesuatu, kalau kita berangkat dari Attack on Titan tadi, sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang bisa saja dianggap jahat oleh seluruh orang mungkin atau beberapa orang. Dan itu tergantung dengan situasi, konteks pribadi dia sendiri pun itu sangat berbeda sebenarnya. Jadi bisa bisa kita lihat bahwa kebaikan dan keburukan itu atau kejahatan itu justru perspektifal apanya, eh, bisa dibilang. Tapi kalaupun seperti itu, walaupun seperti itu, bisa saja ada semacam apa namanya ya, fenomenologi moral justru di sini. Bisa saja, atau mungkin kalau kita balik, kita tetap bertahan di materialisme yang tadi, bisa saja dari dulu, dari kita berevolusi, itu ada semacam psikologi evolusioner yang kita tanamkan di otak kita untuk mengetahui nih nilai-nilai mendasar, bisa dibilang nilai-nilai universal yang tadi, mana yang baik dan mana yang jahat. Karena kalaupun kita bilang Eren itu baik gitu di awal, sebenarnya di episode keempat kalau nggak salah tuh, keempat atau kelima, spoiler alert, ketika dia mati, terus fokusnya itu ke Mikasa, itu kita learn, mengetahui latar belakang dari Mikasa. Di situ Eren bunuh 3 orang. Memang dia mencoba menyelamatkan Mikasa kan, tapi bagaimana bisa anak-anak sekecil itu gitu membunuh 3 orang, dan itu sadis, apalagi yang terakhir nggak berhenti berhenti dia menyusup seperti itu. Dan itu di waktu dia masih kecil, dari situ saja sebenarnya sudah ketahuan bahwa Eren tuh memang dari dulu, kalau kita ambil secara sosialnya atau yang universal lah, bisa dibilang baik dan jahat itu yang kita terima secara konstruksi sosial,
dia itu nggak baik dari awal. Em, saya udah menduga kalau Mas Adi itu bakal menjawab seperti itu ya. Soalnya ketika saya menonton Mas Adi sama Bang Fuad sama Gungu Gembul, Mas Adi kan selalu mengquote Nietzsche ya. Dan saya tahu kalau Nietzsche itu adalah seorang nihilis gitu loh. Dan dia nggak percaya sama moralitas gitu loh. But, tapi gini loh, saya mungkin pengen terusin lagi ya. Saya pengen memastikan dulu, apakah Mas Adi ini percaya bahwa tidak ada kebaikan yang objektif gitu lah dari pikiran manusia, dari perspektif manusia gitu lah. Jadi maksudnya ada suatu moralitas yang dia itu tidak bergantung pada pikiran manusia gitu loh. Misalkan misalkan suatu tindakan X gitu lah, dia tuh baik dan kebaikan itu tidak bergantung sama pikiran manusia eh, kapanpun manusia itu hidup, dengan bagaimanapun budaya dia hidup atau dewasa, dia tuh akan memandang suatu X itu tetap baik gitu loh. Karena kebaikan yang membuat X ini baik, itu tuh tidak bergantung sama pikiran manusia. Mas Adi percaya nggak ada moralitas yang objektif seperti itu? Paham saya, Mas. Itu saya justru berangkat dari Kant kalau di sana. Eh, Cara saya untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang kebenaran sendiri pun dalam konteks epistemik, itu justru tidak akan sampai kita ketika kita masih manusia, ketika kita itu eh, tidak keluar dari kemanusiaan kita, nggak akan mungkin sebenarnya kita itu untuk mencapai sesuatu yang absolut, sesuatu yang eh, apa namanya, realitas objektif bisa dibilang. Jadi semuanya itu cuma fenomena jadinya, dan eh, fenomena-fenomena itu sendiri pun dibantah oleh Nietzsche. Dia bilang nggak ada tuh moral-moral fenomena, itu cuma buat-buatan sendiri, interpretasi justru terhadap fenomena-fenomena kita gitu. Tapi kalau kita berangkat lagi 180 derajat, di Dostoyevsky justru bilang, atau siapa ya kemarin, lupa saya, pokoknya sastrawan juga, dia juga bilang eh, orang-orang yang tidak memiliki moral, mereka akan cenderung, bukan memiliki moral, apa, orang-orang yang tidak men- bisa mencintai, mereka akan cenderung menihilkan moralitas-moralitas yang ada, walaupun itu cuma fenomena dari manusia gitu bisa dibilang, cuma fenomenologi. Tapi itu nggak bisa saya menjawab, karena ada dua ekstrim di sini yang bisa saja dua-duanya itu benar. Nggak tahu gitu yang mana. Iya. Dan emang yang namanya filsafat tuh belum apa ya? Setahu saya sampai saat ini pun itu masih apa ya? Filsafat moral itu antara moral nihilis dengan yang moral realism yang percaya bahwa ada kebenaran yang objektif, itu masih berdebat gitu loh. Dan kita masih belum bisa memutuskan mana di antara dua golongan ini yang benar gitu. Saya pengen balik ke Attack on Titan ya, dan kita di sana menemukan banyak sekali dilema moral gitu loh. Misalkan ketika si Commander Erwin, dia tuh pengen menyelamatkan, bukan pengen menyelamatkan ya, pengen menangkap Titan yang cewek si Ani itu, yang larinya cepat. Tapi kan dalam proses ketika dia pengen nangkep Titan ini, si Ani ini, dia tuh mesti mengorbankan banyak sekali pasukan gitu loh. Nah, ini menarik ya. Ini dilema gitu loh. Aku jadi aku jadi bertanya-tanya, bisa nggak sih dibenarkan secara moral untuk membunuh manusia yang banyak banget untuk mencapai kebaikan yang lebih besar gitu. Mungkin dilemanya di sana ya. Soalnya kan si Komanda Ewen ini dia mengorbankan pasukan-pasukannya hanya untuk nangkep Titan Ani doang gitu loh. Tapi dia mesti mengorbankan banyak sekali manusia. Menurut Mas Ardian sini, bisa nggak kita manusia dibenarkan secara moral untuk membunuh manusia yang banyak banget supaya kita bisa mencapai kebaikan yang lebih gede gitu? Ini apa ini? Trolley problem. Ya. Dan berat-berat sekali cuy pertanyaannya. Sebenarnya, eh wait, lightning saya mati tadi. Ini Mas Mas tadi nanti ada cut kah atau langsung kayak gini aja ya?
Kayaknya langsung langsung aja. Gak apa, gak, Ini saya mikir lama lah ini soalnya gak apa-apa, santai aja. sebenarnya itu permasalahan aksiologi. Menurutku sangat rumit sebenarnya. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang baik dan apa yang jahat. Pembicaraan-pembicaraan mengenai itu. Tapi kalau moral harusnya kita tahu bahwa moral harusnya bisa dibedakan dengan etika tuh. Etika kan pembahasan yang lebih rumit ya, lebih kompleks harusnya. Dan semua hal dipertanyakan secara radix gitu, seperti yang ditanyakan oleh Mas Apriyadi tadi. Tapi kalau kita cuma bicara secara moralitas manusia yang di yang mungkin saja kita setuju bahwa itu adalah konstruksi sosial gitu. Sama-sama sudah jelas sebenarnya Erwin itu jahat, Erwin itu evil gitu. Dari apa narasi autornya sendiri dia dia bilang kan di akhir kehidupan Erwin tuh dia itu semacam devil gitu. Siapa juga si eh Floh kalau nggak salah. Lupa saya yang rambutnya itu berputar-putar. Dia itu bilang kita tuh membutuhkan semacam demon untuk Demon. ya demon untuk memajukan eh, apa tempat mereka itu atau manusia lah cara mereka menyebutnya. Tapi tetap saja kalau kalau saya karena saya adalah seorang eksistensialis, nilai moral itu bergantung pada diri sendiri sebenarnya dan eh, apa apakah seseorang itu lebih menghargai konsekuensinya atau moral absolutnya itu tergantung pada dirinya sendiri. Memang kita tidak bisa menetapkan sistem moral dari sini, sangat tidak bisa sebenarnya. Tapi untuk hal-hal yang apa yang sistematis menurutku harus diselesaikan dengan sosial justru bukan dengan moral. Kan karena hukum-hukum budaya dan lain-lain itu kan ditentukan secara sosial. Bisa dibilang semacam konsensus sosial lah, dari kalau dari apa mungkin Habermas ruang publik yang seperti seperti itu. Tapi eh, moralitas manusia sendiri secara subjektif itu eh, tergantung diri dia, tergantung bagaimana dia menilai hal-hal seperti itu gitu. Gitu, Mas. Oke, aku pengen lebih mendetail soal pertanyaan ini. Aku akan mengajak Mas Adiansi untuk apa ya? Untuk masuk ke dalam the trolley problem gitu loh. Bayangin Mas Adiansi ada dalam sebuah kereta, tiba-tiba ada dalam sebuah kereta. Bayangin kayak film Jigsaw ya, film Saw itu yang saya pengen memulai sebuah permainan gitu. Dan permainannya adalah Mas Adiansi ada dalam sebuah kereta yang remnya eh, nggak bisa digunain, remnya belum. Depan depan Adiansi itu ada 5 orang yang terikat dan kita nggak tahu itu siapa gitu. Sebelah kiri itu ada 1 orang yang terikat. Jadi kalau Mas Adiansi cuma diam aja, kereta itu akan membunuh 5 orang. Tetapi Mas Adiansi bisa menyelamatkan 5 orang itu dengan membalikan keretanya ke arah kiri. Yang mana di arah kiri itu ada 1 orang yang terikat. Mas Adiansi akan memilih yang mana, 1 orang atau 5 orang. Nah, pertanyaan itu sebenarnya menjebak, sangat menjebak. Karena Sengaja saya. apa kita membuat orang-orang itu justru jadi angka dia. Ada yang ada 5, ada 1. Kenapa kita mereduksi manusia itu jadi angka-angka? Itu pemikiran yang sangat apa? pos- bukan pemikiran modernitas justru. Hal-hal yang dilakukan di masa-masa industri ketika manusia itu dianggap cuma angka-angka, statistik. Itu menurutku sangat salah justru. Oke. Jadi harus kita harus menghapuskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena eh, untuk memutuskan sesuatu yang bersentuhan dengan moral gitu, yang sangat mendalam sebenarnya bagi jiwa seseorang, itu sangat susah. Bisa saja untuk seseorang itu, betul sorry mas kalau misalnya ada suara notif ini nggak bisa aku matikan, nggak tahu aku cara mematikan notifnya. Apa kembali ke yang tadi, bisa saja seseorang itu bakal membunuh 5 yang tadi, kalau yang satu itu dia sayangi gitu misalnya, atau dia eh,
membunuh yang satu karena menurut dia yang lima itu lebih mungkin untuk bahagia nantinya dan lain-lainnya. Eh, Pertanyaan-pertanyaan ini munculnya dari para utilitarian, dan menurutku cara mereka untuk mendekati eh, pertanyaan-pertanyaan moral ini sangat tidak bagus karena semuanya dimatematisasi, diangka-angkakan, digunakan dengan simbol-simbol simbol-simbol langit di manusia. Salah sebenarnya. Oke, saya bisa menghilangkan angka-angka itu ya dengan menampilkan contoh lain. Misalkan, Waduh, misalkan Mas Adian, ini saya janji nggak bakal datang dengan angka-angka ya, yang membuat manusia menjadi angka-angka. Saya akan mengajak Adiansi untuk melihat kisah hidupnya Itachi. Bayangin Mas Adiansi adalah Itachi Uchiha gitu, yang dia tuh punya dilema. Mau teman-teman atau Mas Adiansi yang menonton Naruto mungkin bakal tahu ya, kalau Itachi Uchiha itu menghadapi dilema pada saat itu gitu. Apakah dia mesti dia kan jadi agen ganda ya, dan dia tahu ya. bahwa klan Uchiha itu akan membuat ribut revolusi di Konoha gitu loh. Dan dia punya dua pilihan nih, apakah gabung ke Uchiha untuk merevolusi, menghancurkan Konoha, atau dia tetap menjaga kestabilan Konoha, menjaga kedamaian di Konoha dengan membunuh semua klan Uchiha. Jadi dia juga apa ya? Dia juga ada pilihan apakah saya mesti mengorbankan eh, klan saya untuk kebaikan yang jauh lebih besar gitu loh, yaitu kedamaian dan kestabilan desa Konoha. Mas Adriansi, kalau misalkan ada di posisi Itachi pada saat itu, Mas akan pilih pilihan yang mana? Itu berarti kita memandang secara subjektif kan, Mas. Ya. Itu walaupun mungkin sangat tidak bisa. Saya saya sebenarnya sangat jujur dalam video-video saya tuh. Saya tidak membuat video tentang Itachi dan mencoba untuk membuat orang-orang suka kepada dia tanpa eh, mencari tahu landasan moralnya itu apa gitu, kurang lebih. Menurutku apa yang dia lakukan itu sangat mendalam, dan mungkin saja saya akan melakukan hal yang sama. Tidak tahu juga karena saya tidak pernah berada di sepatu dia, bisa dibilang. Kalau memang saya ada kemungkinan eh, untuk berada di sepatu dia, berarti saya adalah Itachi gitu, bukan bukan Ardiansah yang ada di kepala Itachi. Itu sangat berbeda sebenarnya. Saya adalah Itachi, kemungkinan saya akan melakukan hal yang sama karena Itachi melakukan hal yang sama. Nah, nggak bisa sebenarnya kita menggunakan eh, pengalaman-pengalaman kita sendiri, semua nilai-nilai kita sendiri ke badan orang lain dengan dengan apa bakal dan akan memikirkan atau melakukan hal yang sama. Kalau saya adalah Itachi, Itachi akan melakukan hal yang sama, dan itu sudah saya bahas sebenarnya. Dan kalau di video mungkin saya ulang sedikit, dia itu melakukan itu karena cintanya yang mendalam terhadap adiknya, dan cara dia untuk trade off itu cintanya yang mendalam terhadap adiknya yang pertama, yang kedua itu terhadap Konoha sebagai desa dia. Memang dia sangat cinta juga terhadap keluarganya dan klan-klannya, tapi di klannya itu sendiri dia singkan dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya alasan-alasan personal dan sangat subjektif penilaian dia, tapi itu masuk akal. Dalam moralitas subjektif itu sangat masuk akal. Tidak bisa kita buat itu, kita katakan itu hal yang paling baik secara utilitarian gitu. Oh, semua kebahagiaan akan lebih besar. Bisa saja kalau misalnya Uchiha yang memimpin Konoha justru lebih besar, justru stabilitas dan kemajuannya itu lebih besar. Kita nggak bakal tahu karena nggak pernah ditulis oleh apa Kishimoto. Ya. Lupa saya autornya. Um, Oke, so mungkin pertanyaan aku adalah supaya untuk mendapatkan jawaban dari Saya Mas ulang ya, lagi dari adalah apakah Mas Adiansi adalah seorang utilitarianis? Maksudnya Mas Adiansi itu akan apa ya? Mendefinisikan kebaikan itu kayak misalkan kayak Sam Harris lah, yang mana dia itu baik itu adalah yang memaksimalkan kesejahteraan manusia, maximizing well-being gitu. Dan saya tambahin nih, apakah Mas Adiansi mau untuk mengorbankan sedikit orang untuk kebaikan yang lebih besar? Enggak, Mas.
Saya bukan utilitarianis. Oh, bukan untuk oh, oh iya tadi udah bilang sih. Immanuel Kant ya, Nah, deontologis ya, lebih tepatnya. ya saya eksistensialis. Jadi pemandangan tentang moral itu justru tidak bisa kita hitung-hitung seperti itu. Dan untuk secara sosial, praktisnya, pragmatisnya, kita ngomong di ruang publik. Apa sebenarnya yang baik untuk kita semua, apa yang salah. Seperti itu sebenarnya simple. Jadi jangan menentukan secara sepihak. Kita karena kita merasa oh ini di hitung-hitungan saya ini bakal kebahagiaannya lebih besar, ini kebahagiaannya bakal lebih sedikit. Oh, saya bunuh saja yang lebih sedikit ini biar yang lebih besar ini lebih dapat dia hasilnya dan lain-lain. Itu kan penilaian apa? Walaupun mencoba untuk mengobjektifkan itu dengan angka-angka, angka-angka kan munculnya di otak manusia. Ngapain kita mempermasalahkan hal-hal itu dengan eh, seperti itu bisa dibilang. Kalau permasalahannya itu sosial, sosial yang harus menyelesaikannya. Sama-sama kita bicarakan, apakah membunuh itu salah? Semua orang mengatakan itu salah, berarti salah. Sesimpel itu sebenarnya, Mas Apriyadi. Oke. Eh itu itu kritik yang bagus ya untuk utilitarianism gitu, bahwa kita tuh nggak bisa menjadikan manusia tuh angka-angka gitu. Benar. Mungkin kalau misalkan nih, saya akan pindah ke topik selanjutnya, tapi eh, dengan jawaban Mas Adian sih seperti itu, saya bisa menekan-nekan kira-kira Mas Adian aja bakal jawab apa. Tapi kita coba aja ya. eh Kita kan tahu ya dalam Attack of Titans, si Zeke itu dia kan pengen menghilangkan penderitaan manusia gitu loh, dengan euthanasia gitu. Em, ini dilema juga ketika kita tahu bahwa hidup hidup manusia itu penuh dengan penderitaan gitu loh. Dan apalagi misalkan orang itu nggak meyakini makna apapun ya. Kayak misalkan kalau misal kalau misalkan hidup dengan penderitaan tapi kita masih meyakini bahwa hidup itu bermakna, ya itu nggak apa-apa kan? Itu makna itu bisa membuat dia bahagia gitu loh. Tapi untuk manusia yang dia tidak meyakini makna apapun, dia nihilis dan dia betul-betul menderita gitu loh. Apakah secara moral diperbolehkan untuk bunuh diri? Waduh, waduh. Ini pembicaraan yang sangat berat di malam-malam. Sebenarnya ya, saya spoiler nih untuk Mas Apriyadi. Wah, tapi saya ada 5 episode lagi yang belum saya tonton, Mas. Apakah si Jike itu, apakah mesti menjawabnya dengan spoiler atau enggak? Saya masih ada beberapa episode lagi yang belum saya tonton nih. Tapi itu sangat mendalam menurut. Kalau kita tidak spoiler justru akan Waduh. itu Oke, di oke, nggak episode apa-apa lah. Saya siap. episode terakhir dia. Itu sebenarnya untuk beberapa orang orang itu tidak apa tidak terlalu dilihat gitu. Tapi menurutku itu justru cukup mendalam. Ada pembicaraan apa pembicaraan Armin dengan Zik. Armin kan setuju dengan euthanasia dari Zik sebenarnya di awal. Dia menangis dia ketika dia mendengar rencana dari Zik. Tapi Zik itu justru sadar ketika Armin ngomong. Dia menunjukkan apa daun kalau nggak salah daun daun yang sudah gugur. Dia bilang kepada Zik, daun ini saya lihat waktu saya berlari-lari bersama Mikasa dan Eren mencoba untuk mengejar kedua orang tuh ke pohon di atas bukit gitu. Dan kalaupun saya akan mengulang kehidupan ini terus-menerus, momen itu terus-menerus, saya akan melakukannya. Zik melihat itu karena mereka berada di the path kalau nggak salah path di dunia dimensi yang lain itu. Zik yang melihat daun itu, daun yang gugur itu melihatnya seperti bola, bola yang dia lempar bersama Mister Suffer, apanya ayahnya bisa dibilang father figure dia. Dan dia mikir dia juga akan melakukan hal yang sama gitu, akan bisa saja dia walaupun dia melihat kehidupan dia itu penuh dengan penderitaan mulai dari awal gitu, mulai dari awal kehidupan dia yang terus-menerus dipaksa oleh ayahnya, ditekan dan dikonstruksi gitu, bukan jadi anak dari seorang ayah tapi alat untuk revolusi mereka, dan terus-menerus dihina gitu dari kecil, tapi dia mau saja untuk menghidupi kehidupan itu
hanya demi bola yang tadi, bola yang dia lempar dengan Mister Suffer, Tuan Suffer. Dan si Armin juga bilang bahwa itu nggak cuma satu sebenarnya di kehidupan kita. Hal-hal kecil seperti itu yang mungkin tidak bermakna, bermakna terhadap kita mungkin secara subjektif aja gitu, dan cuma di waktu itu saja. Dan kadang nggak terlalu kita pikirkan sebenarnya. Tapi momen-momen kecil itu, mau itu dia berlari-lari dengan Mikasa dan Eren, atau dia membaca buku di waktu hujan, melihat-lihat dunia luar gitu, atau eh, berlari-lari atau apapun lah itu. Hal-hal kecil yang tidak jelas sebenarnya, yang tidak ada artinya, yang tidak ada gunanya dalam alam semesta ataupun apapun itu, tetap akan dilakukan demi kehidupan itu sendiri gitu. Demi momen-momen kecil itu sendiri. Dan itu yang mengubah pemikiran Zik di akhir. Kenapa dia tidak tidak jadi untuk menghapuskan segalanya, bisa dibilang, dan mengorbankan, waduh, spoiler. Nggak apa-apa lah. Em, jadi Mas Adianzi ini lebih setuju sama Zik gitu loh, bahwa yes, meskipun hidup tuh sangat penuh dengan penderitaan, tapi at least ada beberapa hal yang bisa kita lakuin dan itu ngasih kita makna gitu loh. Dan ya hidup tuh apa ya, worth it lah. Hidup tuh layak untuk dijalani lah. Jadi orang itu sangat disayangkan kalau misalkan dia bunuh diri. Gitu nggak? Sangat benar. Soalnya kalau kita bunuh diri itu apa kenapa gitu? Kan eh, alasan-alasan untuk bunuh diri itu oke lah, penderitaan dia itu sangat sangat besar gitu. Kalau saya berangkat dari Nietzsche, justru dia akan sangat keras mengatakan ini. Justru penderitaan itu adalah kehidupan itu sendiri, dia bilang. Dan kalau kau mencoba untuk menghilangkan penderitaan, ya kau bukan hidup namanya. Dan mencoba untuk menghilangkan itu aneh menurut dia, karena kehidupan sendiri, kehidupan itu yang eh, satu-satunya yang kita miliki. Kalau kata si Nietzsche, kalau kita yang lebih diplomatis lah bisa dibilang, Al- Albah kamu kan bilang itu justru lari dari permasalahannya itu sendiri. Permasalahannya kan bagaimana kita bisa hidup tanpa makna, tanpa apapun konstruksi-konstruksi yang kita buat selama seluruh sejarah manusia ini. Tapi walaupun semua itu tidak ada, walaupun semua itu cuma konstruksi manusia, apa salahnya? Kenapa itu membuat kita harus meninggalkan ini gitu? Kenapa itu menjadi alasan kenapa lebih baik untuk menghilangkan diri? Dan euthanasia dari Sizik itu sebenarnya nggak masuk akal juga. Kalaupun semua apa Titan itu semuanya hilang, bisa saja manusia itu tetap saja melakukan hal-hal yang buruk satu sama lain. Homo homini lupus katanya, manusia itu adalah serigala bagi yang lain. Dan spoiler lagi, karena Mas Apriyadi bawa Attack on Titan, di akhir itu terjadi lagi. Siklus kebencian itu akan muncul lagi karena manusia selalu menginginkan sesuatu kan, dari Kenny yang tadi, kita itu menginginkan sesuatu, dan ketika kita menginginkan sesuatu, orang-orang lain juga menginginkan sesuatu, bakal ada terjadi tabrakan, dan tabrakan itu akan membuat kita lebih menginginkan keinginan itu justru daripada hubungan kita dengan orang lain mungkin. Dan itu menciptakan kebencian satu sama lain, dan kebencian ini terus-menerus akan ada atau tidak pun Titan. Dan Zik ini di sini menurutku salah untuk ingin melakukan euthanasia, karena menurut dia dunia tanpa Titan itu lebih bagus. Di dunia inilah, dunia tanpa Titan sama saja. Em, oke. Meskipun saya tahu bahwa Schopenhauer itu dia nggak menyuruh kita untuk bunuh diri ya, tapi Schopenhauer dia menurut saya memberikan alasan yang bagus untuk kenapa kita mesti nggak ada. Oke, saya akan coba pakai argumen dia ya untuk membantah Mas yang tadi, dan saya penasaran apa tanggapan Mas gitu loh. Eh, dia kan ngomong bahwa em, hidup itu kayak bandul ya. Jadi di satu sisi itu adalah penderitaan, dan di satu sisi lagi itu tuh adalah kebosanan gitu. Nah, saya nggak tahu, tapi saya yakin bahwa ketika Schopenhauer masih hidup dan dia ketemu sama si Zike, misalkan, dia tuh bakal bilang bahwa kamu tahu nggak sih kenapa kamu menginginkan melakukan hal-hal yang remeh kayak saling melempar bola dengan tuan siapa, atau ya melakukan hal-hal remeh yang suatu saat itu akan bermakna buat kita. Itu
karena kesempatan itu kamu tuh udah nggak mengalaminya lagi gitu loh. Kamu tuh udah nggak ada akses untuk melakukan itu lagi. Ketika kamu punya akses untuk melakukan itu lagi, ketika kamu udah punya apa ya, udah punya kesempatan untuk bisa melakukan itu lagi, makna yang kita temukan itu tuh akan hilang. Kesenangan dan kebahagiaan dan kenikmatan melakukan hal-hal remeh itu tuh akan hilang karena kita sudah punya akses untuk melakukan itu gitu loh. Tapi itu tuh kita merasa itu bermakna, kita merasa itu menyenangkan, itu kita merasa bahwa itu membahagiakan. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk melakukan itu lagi. So, Schopenhauer di sini mencoba untuk bilang bahwa kenapa kita menganggap kegiatan yang remeh itu membahagiakan dan membuat kita memberi makna, itu hanya karena kita nggak mampu untuk melakukan itu lagi. Saat waktu, saat ketika kita mampu untuk melakukan itu lagi, itu akan kehilangan maknanya. Kita akan bosan untuk melakukan itu, gitu. Itu Paham, paham. bagaimana, Mas? Itu cukup kuat sebenarnya, tapi tidak menutup apa, menurutku tidak menjatuhkan argumen yang tadi, justru karena hal-hal remeh ini bukan berarti kita tidak bisa melakukannya lagi. Orang tuh bisa saja melakukannya terus-menerus, dan bukan karena itu sudah menjadi memori baru dia eh, jadi bermakna. Dan bisa saja dalam kehidupan kita ini dengan terus-menerus punya pengalaman tiap hari gitu, bertambah terus-menerus, maknanya justru makin banyak. Kalau kita berbicara tentang secara matematis ini, justru hal-hal yang ingin kita kerjakan saja pun membuat hidup jadi bermakna gitu. Hal-hal yang sudah kita kerjakan, yang tadi yang sudah menjadi memori, yang ingin kita kerjakan pun justru menurut saya itu bisa membuat kita bangun tidur dengan lebih cepat atau lebih kuat mungkin, dan hal lain lebih sehat. Karena kita mengetahui nanti, oh saya akan melakukan hal yang bermakna itu. Walaupun hal yang bermakna itu menurut kita, kalau kalau dipandang oleh orang lain mungkin hal yang aneh. Entah kita membaca buku di tengah hutan atau apapun, berjalan-jalan gitu di tepi-tepi jalan. Tapi hal-hal seperti itu sudah cukup sebenarnya untuk mengisi hati manusia kalau kata Abah kamu. Dan menurutku itu cukup spekulatif sebenarnya, dan ad kalaupun ada kebosanan, kalaupun ada penderitaan, kalaupun itu yang lebih mayoritas, bukan berarti kita harus menghilangkan kehidupan itu sendiri, bukan berarti itu jadi solusi gitu. Justru kalau itu kita hilangkan, kehidupan itu nggak ada lagi. Kalau kita mencoba untuk apa, kalau kalau nggak salah cara dia menyelesaikan itu, solusi dia untuk melakukan itu, untuk terlepas dari hal-hal itu adalah seperti Buddha kalau nggak salah melakukan Asketisisme. iya asketisisme. Nah, itu kalau kata Nietzsche justru menghilangkan dari kehidupan itu sendiri, karena penderitaan yang membuat kita hidup. Penderitaan-penderitaan itu yang membuat itu bermakna, dan mungkin karena kita lupa, mungkin karena kita sudah tidak bisa melakukannya lagi, itu menjadi semacam penderitaan gitu, seperti seperti yang dijelaskan Mas Apriyadi tadi, dan itu yang membuatnya bermakna. Dan kenapa kita harus menghilangkannya kalau itu jadi bermakna? Apakah eh, makna yang kita dapetin, apakah makna yang orang dapetin dalam hidup yang tadi kita bilang, meskipun remeh ya, makna yang remeh itu bukan makna yang remeh ya, jadi kayak sesuatu yang remeh tetapi itu bermakna, apakah itu worth it, apakah itu layak untuk diperjuangkan dengan mengalami penderitaan hidup yang jauh lebih gede gitu loh. Karena saya sebagai seorang pesimis, tentu aja, saya pasti ada bias di sini ya. Saya Sangat opposite gitu nih Mas. saya pengen ngomong dulu dari awal bahwa saya ada seorang pesimis dan saya pasti ada bias di sini gitu loh. Jadi saya akan bertanya kayak apakah makna seperti itu layak diperjuangkan ketika kita mesti mengalami penderitaan yang sangat gede banget untuk mendapatkan makna seperti itu gitu. Sebenarnya kemampuan kita untuk memiliki makna saja itu sudah cukup untuk tetap hidup. Kalau kita berangkat dari Viktor Frankl gitu kan, dia penderitaan apa lagi yang lebih susah daripada itu gitu. Itu dia tiap hari harus memikirkan apakah hari ini hari dia di dibuat jadi apa?
digoreng sama nasi. Ya. Astagfirullah, ini pembiak, waduh. Seperti itulah. Tiap hari dia memikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi kepada dia gitu. Dan hal-hal penyiksaan-penyiksaan lainnya yang dilakukan oleh partai yang suka makan nasi itu. Nah, justru dia berargumen kemampuan kita sebagai manusia untuk menciptakan makna di tempat terburuk pun, di situasi terburuk pun, di kehidupan paling buruk pun, itu sudah cukup untuk membuat eh, kehidupan itu layak untuk dihidupi dia. Dia bilang, kalau kita dari Albah kamu, dia bakal bilang, kenapa kita terus-menerus mencari makna juga? Hidup ya hidup aja. Absurdis dia. Lakukan pemberontakan terhadap pencarian-pencarian makna itu dan hidup hidup aja gitu. Jangan jangan coba untuk terus-menerus melakukan itu gitu. Walaupun hidup itu penuh dengan penderitaan. Penderitaan itu sendiri adalah kehidupan. Em, saya dulu sangat mengamini ucapannya Albert Camus ya ketika dia kayak, jadi kita mendingan bunuh diri apa ngopi aja gitu loh. Dan dia bilang kita mending ngopi aja gitu. Em, saya oke, saya nggak bakal ngomong bahwa saya pengen bunuh diri ya di sana. Nggak mungkin lah. Oke, saya cuma pengen bilang bahwa Albert Camus itu bagus banget gitu ketika dia ngomong kayak, jadi mendingan 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 bunuh diri apa ngopi aja gitu. But anyway, saya akan berargumen satu hal lagi yang mungkin akan menarik ya untuk kita angkat. Saya akan mulai dengan bertanya kayak, tapi kan Mas, ada perdebatan apakah kita memiliki kehendak bebas atau enggak gitu loh. Dalam kasusnya Victor Pangengkol, kalau misalkan kita berasumsi bahwa kita nggak punya kehendak bebas ya, dan betul, misal kita berasumsi bahwa memang betul para filosofer itu dan para saintis itu yang mengatakan bahwa alam semesta ini deterministik gitu loh, dan kita nggak punya kehendak bebas. Maka keputusan untuk memilih apakah kita ingin hidup atau enggak, keputusan untuk memilih apakah kita memiliki makna atau enggak, itu betul-betul bukan keputusan kita gitu loh. Tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin tanya dulu sama Mas Adiansi. Apakah menurut Mas Adiansi, kita ini memiliki kehendak bebas atau tidak? Kalau kita telusuri secara genealogis, pakai Nietzsche ini, Yes. dia bakal bilang kehendak bebas itu munculnya ketika eh, kemunduran kan, kemunduran terhadap agama kemarin tuh, dan semua orang, semua sosial itu, manusia-manusia yang ada di masyarakat, mereka membutuhkan arti baru selain dari yang sudah dihancurkan oleh mereka sendiri, bisa dibilang. Nah, mereka mengatakannya kebebasan, dari situlah muncul-munculnya eh, narasi-narasi tentang kebebasan-kebebasan itu. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat secara intuitif harusnya tahu bahwa itu cuma konstruksi-konstruksi manusia saja sebenarnya. Tidak tidak ada sebenarnya yang benar-benar bebas, bisa dibilang. Dan apa itu sebenarnya kebebasan? Kata kebebasan itu sendiri secara linguistik kan cuma diciptakan oleh manusia. Tidak ada yang memang benar-benar ada gitu dalam dalam realitas. Dan begitu juga sebaliknya, bahwa semua sesuai semua sorry semua itu deterministik gitu. Itu kan nggak menjelaskan apa-apa juga. Gimana ya? Mungkin saja manusia itu memiliki semacam eh, kehendak untuk melakukan sesuatu melawan dari sebab akibat yang tadi, deterministik yang tadi. Mungkin saja keberlawanan dia itu sudah di apa juga, ada juga sebab akibatnya. Tapi itu bukan berarti eh, menafikan eh, pengalaman kebebasan dia, bisa dibilang. Walaupun saya mungkin ini secara deterministik memilih untuk berbicara dengan Mas Apriyadi, tapi tetap saja dalam pikiran saya itu saya bebas untuk melakukan itu, dan saya tidak tahu yang mana yang benar. Dan mungkin saja eh, paradigma-paradigma seperti ini tuh memang pure buatan manusia, dan bukan berarti saya punya paradigma lain, saya masih muda, mungkin bisa dibuat nanti di proyek filsafat lain nanti. Sebenarnya kebebasan itu tidak ada, tapi ini sebenarnya yang ada. Kalau Nietzsche tuh bilang kehendak untuk berkuasa, will to power katanya. Saya tidak punya apa-apa, tapi menurutku memang itu sangat benar, kebebasan dan kehendak untuk bebas itu
buatan-buatan manusia saja, nilai-nilai yang kita ciptakan-ciptakan saja biar lebih enak gitu menjalani kehidupan. Oke, mungkin saya belum baca Nietzsche ya, dan saya nggak tahu apakah apa yang dia konteksnya seperti apa ketika dia ngomongin kebebasan atau kehendak bebas gitu loh. Tapi eh saya sedikit nangkap jawaban dari Mas Adiansi tadi gitu loh. Bahkan kalaupun alam semesta ini memang deterministik ya, dan kita nggak punya kebebasan, tapi kan setidaknya kita tuh merasa bebas gitu loh, dan in a sense itu adalah kebebasan juga gitu loh. Nah, but mungkin saya pengen bertanya kayak, tapi dari mana kebebasan itu muncul? Maksudnya gini ya. Jadi perdebatan mengenai kehendak bebas ini sebetulnya bukan pada pertanyaan apakah saya bisa makan bakso atau enggak gitu loh. Karena kalau pertanyaannya adalah apakah saya bisa makan bakso, itu tuh gampang. Jawabannya adalah bisa dan kita bebas untuk memilih makan bakso atau enggak gitu loh. Tetapi eh, pertanyaan mengenai perdebatan kehendak bebas itu adalah kenapa saya menginginkan bakso gitu. Jadi kata Schopenhauer itu eh, manusia, a man can do what he will. Dia tuh bisa melakukan apa yang dia kehendaki, tetapi dia itu tidak bisa menghendaki apa yang dia kehendaki gitu loh. So, dalam pertanyaan tadi apakah saya bisa makan bakso atau enggak, itu bukan perdebatan jika saya bisa bebas makan bakso atau enggak itu. Tetapi dari mana keinginan untuk makan bakso itu muncul gitu. So, mungkin pertanyaan saya pengen diinin sama Mas Adiansyah, jawaban tadi adalah sebetulnya dari mana kebebasan apa ya? Perasaan kebebasan itu muncul gitu. Hmm. Karena itu adalah kalau menurut saintis ya, dan neuroscientist itu tuh muncul disebabkan karena eh, neuron-neuron yang sama yang terjadi dalam otak kita, which is yang seperti Mas Adit tadi bilang bahwa ini tuh adalah apa ya, pemberontakan kita pada alam yang deterministik itu juga muncul karena alam deterministik itu sendiri gitu loh. Ya. Paham, paham. Sebenarnya neuroscience ini agak-agak selalu bertentangan sebenarnya dengan fenomenologi gitu yang mengatakan bahwa untuk beberapa pandangan mengatakan bahwa determinisme itu justru justru itu yang ciptaan-ciptaan. Dan kalau kita karena kalau kita Nietzsche gitu, Nietzsche kan sangat nihil dia. Jadi dia menafikan keduanya justru. Semua yang deterministik dan semua yang kebebasan itu ciptaan manusia. Deterministik kan sains. Sains itu eh, cara manusia untuk mengobservasi apa yang ada dan yang ada itu yang muncul ke fenomena dia, ke apa yang bisa dia persepsikan. Bukan berarti bisa saja realitas itu cuma diem gitu. Dan kita nggak tahu karena kita nggak bisa mencapai itu. Dan dari mana datangnya kebebasan ini? Bisa saja memang seperti Schopenhauer gitu ada secara metafisika will yang will entah dari mana gitu kehendak itu memunculkan kehendak-kehendak lainnya. Tapi itu kan sangat spekulatif sebenarnya dan nggak bisa kita iakan, nggak bisa kita benarkan gitu secara secara objektif karena objektivitas itu sendiri tidak bisa kita capai. Nah, kalaupun itu ada di dalam psikologi kita, di dalam apa kita, di dalam otak kita mungkin secara neuroscience itu bisa dijelaskan dengan neuron-neuron yang tadi. Bukan berarti itu menafikan juga kebebasan kita yang ada itu, walaupun cuma sedikit mungkin kita bilang, mungkin agak-agak kompatibilitas di sini, tapi menurutku itu lebih pas dia. Kita tuh tidak bisa mengatakan sesuatu itu nol atau satu. Dia itu benar-benar tidak ada atau benar-benar ada gitu. Menurutku akan lebih bagus kita itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Walaupun memang sangat susah untuk menetapkan sistem dari sana, sangat susah untuk menetapkan eh, ilmu pengetahuan mungkin yang sangat runtut dan yang sangat terrigor bisa dibilang. Tapi jangan menafikan juga, walaupun kita tahu beberapa hal itu deterministik, beberapa hal lain juga bisa dijelaskan deterministik. Tetap saja dalam deterministik itu ada kebebasan dan itu tidak kita bisa deny. Dan gimana ya, berbicara soal kebebasan, Mas Apriyadi, kebebasan sendiri kan buatan-buatan manusia.
Kayak kenapa kita sangat memikirkan itu gitu. Saya masih kurang paham kenapa nilai kebebasan ini sangat ditekankan gitu. Walaupun di dalam eksistensialis sebenarnya itu nilai utama karena walaupun dunia itu deterministik yang tidak bisa kita capai, kita masih bebas untuk memilih nilai-nilai apapun yang kita miliki, yang kita mau gitu. Dan bukan urusan kita untuk mencapai numena yang tadi, hal-hal realitas yang tadi yang nggak bisa dicapai. But aku nggak tahu ya, tapi koreksi saya kalau salah gitu. Tapi sepertinya saya dan Mas Adiansi itu tuh nggak punya pilihan selain mengasumsikan bahwa kehendak bebas itu ada gitu. Soalnya saya sebagai seorang pesimis yang lebih condong kepada euthanasia dan Mas Adiansi seorang eksistensialis yang lebih condong menolak euthanasia, kita mesti mengasumsikan bahwa kita tuh bebas gitu. Karena kalau misalkan kita nggak bebas, maka kita akan bilang bahwa iya, beruntunglah orang seperti Viktor Frankl gitu loh, yang dalam penderitaan segede apapun, dia tuh masih bisa menemukan makna gitu loh. Dia tuh masih bisa katakanlah ditakdirkan untuk menemukan makna dan bertahan sampai hidup gitu loh. Sedangkan orang lain yang tidak seberuntung dia, itu tuh nggak mampu untuk menemukan makna itu gitu. Itu kalau kita hidup dalam dunia yang sangat-sangat deterministik gitu ya, yang dimana di dalamnya nggak ada kebebasan gitu loh. Orang tidak bisa memilih apakah dia mau untuk hidup atau enggak gitu. Tapi untuk kita nih, yang saya sebagai pesimis, Mas Ardian sebagai seorang eksistensialis, itu kita mesti mengasumsikan, kita mesti meyakini kalau kebebasan itu betul-betul ada. Ya enggak sih? Ya harusnya Mas. Tapi saya tidak suka dengan cukup tidak suka dengan nama apa penamaan-penamaan ini di linguistik-linguistik ini yang diciptakan manusia. Yang karena sangat tidak jelas loh Mas. Ide-ide apa nih kebebasan nih. Kalau misalnya kita lihat semacam air minum gitu, air yang dijadikan minum lautan gitu, ada objeknya, objeknya itu ada walaupun cuma secara material gitu bisa kita capai. Kebebasan ini nggak ada sama sekali. Itu yang buat itu susah dan susah untuk dibicarakan. Bisa saja itu cuma ciptaan orang-orang Prancis gitu ketika mereka pengen bebas. Udah itu Tapi, aja. tapi Tapi kita kita bisa ngasain kan, Mas? Maaf saya potong ya, tapi kan kita bisa ngasain gitu loh. bicara sains. Kita bisa ngerasain, kita bisa rasakan kebebasan itu gitu loh. So, ini tuh adalah sesuatu hal yang kayak lautan juga yang bisa kita tunjuk. Kebebasan itu, nih saya sebetulnya menolak ya kalau dikatakan kalau kebebasan itu adalah bikinan manusia dan itu konstruksi sosial, because karena kita tuh bisa merasakan itu gitu loh. Mas Bisa Adiansi itu bisa memilih, bebas untuk memilih apakah mau menerima undangan saya atau enggak gitu loh. Dan alhamdulillah Mas Adiansi kan menerima ini ya. Biasa saja itu cuma konstruksi psikologis kita di otak-otak kita, cuma buat-buatan aja. Kan kenapa kita eh, menurutku bukan sesuatu yang memang apa yang bisa kita lihat gitu, kita pegang secara material untuk pembahasannya itu sangat materialistis. Kalau kita ingin bahas itu eh, dengan bagus, menurutku akan lebih bagus dengan pendekatan apa eksistensialis. Semua itu memang memang bebas kita secara eksistensi dan walaupun itu bisa dijelaskan secara materialis ternyata semuanya deterministik, eh, ngapain gitu? Itu bukan pembicaraan kita lagi. Ah, Sudah beda konteksnya. Gimana cara menjelaskannya? Bahkan determinisme dari sains itu kan dinafikan oleh para nihilis sebenarnya nihilis ya. dan eksistensialis karena mereka merasa bahwa itu cuma konstruksi sosial juga kan apa premis pertamanya sebenarnya kalau semuanya itu semua nilai semua makna termasuk sains semua percobaan untuk mencapai realitas sains neuroscience psikologi sosial dan apapun itu cuma eh, tidak ada gitu tidak ada nilainya sama sekali tidak bisa kita capai secara realitas semuanya jadi nihil kan kalau semuanya seperti itu ngapain lagi kita hidup itu kan pertanyaan utamanya dan kalau seperti itu justru
ketika kita membicarakan kebebasan yang berada di eksistensialis ini, sangat berbeda dia. Kalau kita berbicara secara materialis, mungkin saja semuanya deterministik. Tapi kan materialisme itu sendiri adalah apa yang bisa dipersepsikan oleh manusia, dan itu cuma makna-makna yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Agak mengawang-awang memang, memang Nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya suka. Em, Oke, karena ini udah hampir 1 jam, jadi saya satu satu lagi pertanyaannya Mas, yang mungkin akan cukup singkat, tapi saya pengen banget tanya ini gitu. Mas sebagai seorang, boleh kalau bolehkah saya bilang Mas sebagai Kantian gitu, sebagai seorang eh Kantian, apakah, dan kita tadi udah ngomongin banyak hal soal kehendak bebas lah, soal moralitas lah. Saya pengen nanya kayak utamanya mengenai kehendak bebas tadi ya, kebebasan tadi gitu. Dan saya pengen nanya kayak gini, apakah kita bisa untuk menggapai kebenaran sebagaimana adanya gitu? Mungkin seorang Kant akan bilang das Ding an sich gitu. Jadi kan kita melihat dunia tuh ada dua ya, dia sebagaimana adanya dan dia sebagaimana yang kita lihat gitu loh. Schopenhauer juga mengamini itu kan, dunia sebagai ide gitu loh. Dan aku agak pesimis apakah kita mampu untuk memahami dunia sebagaimana adanya. Dan tetapi para teman-teman ilmuwan kita kayaknya mereka kayak berusaha untuk melihat dunia secara objektif, dunia sebagaimana adanya, semesta sebagaimana adanya dan sebagainya. Sedangkan para filosof seperti Schopenhauer, Immanuel Kant itu kayak memandang kayak enggak, dunia tuh cuman apa yang terlihat sama kita aja gitu, dan kita nggak bisa menyentuh dunia sebagaimana adanya gitu. But Mas Adiansi, apakah optimis bahwa kita akan bisa betul-betul melihat sesuatu sebagaimana adanya, atau kita nggak pernah bisa karena kita betul-betul sangat terbatas gitu? Harusnya sudah menjawab tadi, Mas. Saya tadi menjelaskan, selama kita itu masih manusia dan penuh dengan konstruksi-konstruksi manusia kita sendiri, eh, harusnya tidak akan bisa. Sebenarnya saya bukan Kantian, tapi lebih Nietzschean mungkin bisa Oh dibilang. iya. Kantian itu walaupun dia tahu bahwa semuanya itu ada nomena, ada fenomena, dia masih mencoba untuk mencapai nomena-nomena itu dengan angka-angka atau apapun lah itu, logis-logis logis dia, dan percobaan-percobaan moral dia untuk menciptakan sesuatu yang absolut gitu. Walaupun dia tahu itu tidak akan mencapai nomena, tapi menurut dia itu cukup dekat. Tapi dari mana kita tahu sebenarnya? Eh, saya justru akan menafikan semua itu, semua fenomena-fenomena itu, dan fokus ke apa yang ada sekarang aja, apa eksistensi kita sendiri gitu bisa dibilang, dan cara kita memahami dunia. Eh, Justru saya lebih pesimis di sana, lebih nihilis mungkin bisa dibilang. Eh, Tidak semua pencapaian manusia itu yaitu pencapaian manusia, bukan pencapaian dunia gitu, bukan pencapaian objektif apapun lah itu. Semua pencapaian-pencapaian kita kan sains itu membantu manusia semuanya, bukan bukan yang membantu dunia gitu. Dan itu seharusnya sudah menjelaskan bahwa sains sendiri pun percobaan untuk pencapaian objektif tadi objektif terhadap manusia. So, apakah itu mengimply bahwa apa yang objektif untuk manusia itu belum tentu Benar. kebenarannya? Ini saya betul-betul pesimis banget. Saya kira saya yang pesimis di sini gitu, Robert. Tapi Ya, dalam hal pencarian kebenaran tuh Mas Adi sangat-sangat lebih pesimis dari saya ya, kelihatannya. harusnya. entah entah nggak ada yang benar atau banyak yang benar gitu kan. Kalau banyak yang benar berarti kan semuanya manusia semua, buatan manusia semuanya. Itu Mas. Oke, makasih banget Mas Adiansi. Udah 1 jam kita mengobrol banyak hal yang kalau misalkan dikatakan ini mengawang-awang, ya itu Ngawang-ngawang. karena saya juga sih yang ngasih pertanyaan yang sangat mengawang-awang ya. But again, makasih banget Mas Adiansi udah bersedia tampil. Thank you Mas. Saya izin tutup